Baik, kita lanjutkan dialog biar makin seru ya. Ini sudah bergabung bersama kami politisi PDI Perjuangan, Mas Aryo Seno Bagaskoro. Selamat pagi, Mas Seno. Pagi, Mas. Pagi, Mbak Sira, Mbak Rami, Iya, Mbak Mas Mardhani, Seno, kalau berbicara Pak Rey. mengenai lawannya dari super koalisi yang sudah mengusung Bobi Nasution, PDI Perjuangan sudah menyiapkan nama yang siap dilawankan begitu? Oke, terima kasih Mbak. Jadi satu, yang pasti semua pilkada dan pemilu dimanapun di seluruh daerah di Indonesia kami anggap adalah daerah bagi kami untuk melahirkan potensi-potensi kepemimpinan baru di setiap titik di Indonesia. Bagaimanapun dalam pengalaman pemilu kami sebelum-sebelumnya, lalu daerah konsisten untuk mampu menjadi ajang kaderisasi kepemimpinan yang kami lakukan. Termasuk di Sumatera Utara kali ini. Kita tahu betul bahwa masyarakat Indonesia telah berkali-kali mengikuti pemilu. Dan tentunya pendesaan politik bisa. Artinya ada proses yang membuat masyarakat semakin rasional yang menyebabkan semua gerak-gerik partai politik pengusung termasuk para tokoh diikuti betul oleh masyarakat, termasuk di Sumatera Utara. Oleh karena itu, dengan dalam bentuk kami mempertanggungjawabkan apa yang kami dipercayakan oleh rakyat di dalam bentuk suara di dalam pileg, tentu kami tidak mau asal-asalan dalam memilih calon pemimpin. Maka setiap nama-nama yang diusulkan atau dimunculkan ke publik, tentu juga bukanlah nama yang tanpa pertimbangan. Tentu di dalam Sumatera Utara, kami juga sedang mendalami survei kami, analisis kami. Terus melakukan komunikasi politik dengan berbagai elemen, termasuk misalnya terakhir dengan kawan-kawan partai politik maupun dengan tokoh-tokoh yang ada. Di Sumut, kami sudah mendengarkan aspirasi dari bawah, bahwa diusulkan oleh DPD, kami sudah terima dan kami sedang melakukan pengkajian. Tapi bahwa ada masukan kepada kami agar tidak mendukung Mas Bobi, itu sudah banyak muncul dari awal. Dan itu tidak berasal dari kami, tetapi berasal dari pengurus di bawah. Kenapa? Karena tentu ada message. Message-nya apa? Kami melihat terus partai yang berasal dari Sumatera Utara, yang sehari-hari kan Mas Bobi di Medan, tentu punya penilaian sendiri. Kenapa kok sebaiknya tidak di Mas Bobi? Walaupun beliau selama 5 tahun ini kan sudah menjabat menjadi wali kota. Sehingga dalam sisi misalnya rekam jejak kinerja, dari sisi dekatan dan bonding dengan rakyat, tentunya ada yang membuat teman-teman di bawah menolak untuk mendukung Mas Bobi. Ini semua menjadi pertimbangan dari kami. Tapi dalam waktu dekat dengan panduan variabel tersebut. Mas Seno, walaupun dari sisi PDIP nampaknya tadi dikatakan untuk nama Bobi Nasution tidak keluar dari grassroots begitu ya, banyakkan penolakan dari grassroots terkait Pilkada Sumatera Utara. Saya mau ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, kalau kata saya rasa itu. Baik, Mas Seno, kita akan memperbaiki komunikasi. Nampaknya terjadi suara yang sedikit belum putus ya, begitu ya. Saya mau ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, kalau melihat tadi kata Bang Rey, ini sebenarnya PKS ini kan kalau dari Pilkada Sumut kemarin kan pemenang begitu ya. Kok sekarang belum ada nama yang atau sosok atau tokoh yang sudah potensial untuk diusung begitu? Persiapannya kurang atau gimana? Kemudian lebih besar chance-nya kemana? Akankah bergabung dengan PDIP atau memang bergabung dengan koalisi yang sudah besar, yakni mengusung Bobi Nasution? Mbak Rati, kemarin 10 Juli kawan-kawan PDIP Mas Seno datang ke PKS dan suasananya sangat sejuk, nyambung hatinya, dan seperti ada semangat siap untuk berkoalisi bersama. Dan ini yang kita bangun dengan banyak partai, karena dengan 10 kursi PKS, sementara teman-teman PDIP ada di 21 kursi, Golkar di 22 kursi, tentu ini memang menarik. Dan kami seperti tadi Mas Seno bilang,
karena pendaftarannya tanggal 27 Agustus, kita terus cermati. Kalau suara di akar bawah sih ke Pak Edi Rahmayadi cukup tinggi. Tetapi Mas Bobi juga punya tawaran yang menarik. Ada Mas Abdul Aziz, ada Pak Bari Simorangkir, yang itu semua masih terus kita cermati. Dari internal juga kita terus mencari kemungkinan kader-kader diusulkan. Begitu. Nama Ahok, Basuki Cahayapurnama, kira-kira potensial nggak? Karena kalau dari survei ini lumayan tinggi nih. Menduduki posisi ketiga. Tentu kita menunggu teman-teman PDIP karena Pak Ahok adalah kadernya Mas Seno. Tentu kalau Mas Seno mengajukan akan sangat kita pertimbangkan karena tentu sekarang karena pendaftaran, setahu saya pendaftaran jalur independen sudah tertutup. Sekarang kita tunggu calon dari parpol. Nah, parpol yang sudah punya kursi untuk menggenapi atau untuk memperkuat, kita siap selalu berkomunikasi. Baik, kita langsung tanyakan ke Mas Seno. Mas Seno, nama Ahok muncul yang lumayan besar begitu ya untuk posisi saat ini juga nomor 3. Nah, artinya sudah firm juga untuk PDI Perjuangan Ahok di Sumatera Utara atau memang ada pertimbangan-pertimbangan lain? Kalau tadi dari Bang Mardhani PKS ya disah-sah saja, bisa dikomunikasikan begitu. Baik, satu, bahwa di dalam pemilu-pemilu sebelumnya bukan sebuah pengalaman politik yang baru kalau PDI Perjuangan maju di sebuah daerah dengan misalnya melawan sebuah kekuatan kerjasama politik partai lain yang begitu besar. Itu bukan suatu pengalaman politik baru. Artinya seringkali dalam episode-episode pemilu tertentu atau bahkan dalam situasi kebatinan tertentu menghadapi kekuatan super, itu PDI Perjuangan ditantang, itu di-challenge. Dan kami berkali-kali membuktikan bahwa kekuatan kerjasama yang paling super itu ternyata adalah dengan aspirasi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dengan situasi tersebut, kami bersyukur bahwa di Sumatera Utara kami diberi kepercayaan masyarakat dalam pileg yang lalu untuk dapat menjadi partai pemenang pileg kedua. Artinya kami punya cukup kursi yang diberikan kepercayaannya oleh masyarakat untuk mengusung sendiri calon pemimpin di Sumatera Utara. Tentunya kami melakukan komunikasi politik, tetapi apapun skenarionya, jikapun harus dihadapkan dengan situasi menghadapi, misalnya kalau yang bahasa kawan-kawan adalah koalisi super, tentu kami dipersiapkan dengan baik. Tetapi bahwa nama-nama muncul di survei, semuanya tentu sedang kami kaji. Yang baru kan suatu pengalaman politik yang lain, Mbak, yaitu apa? Pilkada serentak. Artinya daerah 545 banyaknya itu terjadi pemilu secara bersamaan. Nah, jadi bukan secara simultan tapi sama-sama waktunya. Sehingga keputusan yang dibuat di satu daerah tentu akan berdampak terhadap daerah yang lain. Satu keputusan politik yang awalnya misalnya gosip politik yang dibahas di satu daerah, ternyata kadang-kadang nanti mungkin mengikuti dinamika bisa berubah. Misalnya dalam case di Jakarta misalnya yang beberapa minggu yang lalu kita dengar ada nama kandidat misalnya Pak RK, lalu kemudian banyak dibahas di Jawa Barat. Tentunya ini menjadi pergeseran dinamika. Nah, di Sumut pun sama, ada nama-nama kandidat dari berbagai daerah lain termasuk Pak Ahok yang juga muncul beberapa waktu yang lalu, tetapi kan namanya juga masih ternyata di Jakarta banyak orang yang membicarakan. Sehingga variabel pertimbangan ini tentu sedang kami ukur matang-matang. Tetapi bahwa survei menjadi variabel yang penting, ya kami akui dengan metodologi sains yang tepat menjadi salah satu variabel kami. Tetapi bukan satu-satunya variabel penentu. Kami tidak mau, kami ingin menghindari sebuah anggapan bahwa semua yang muncul di dalam tren di survei itu otomatis pastilah yang akan memenangkan pilkada tertentu. Karena belum tentu seperti itu. Faktanya juga kadang-kadang di dalam pemilu-pemilu sebelumnya belum tentu siapa cepat dia dapat. Sebelum saya artinya calon yang sangat kuat. Baik, di awal Mas Seno, belum tentu itu bisa menang. Oke, kalau mempertimbangkan, tadi Bang Rey mengatakan bahwa ada sejumlah titik di Sumatera Utara ini yang memang cukup kuat Jokowi efeknya. Walaupun kita tahu di pileg kan pemenangnya ada PDIP, tapi bagaimana mengantisipasi Jokowi efek yang cukup kuat di Sumatera Utara, melihat ini mantunya sendiri yang langsung turun begitu di Sumatera Utara?
Ya, saya rasa sekian bulan ke depan bukan ruang hampa politik. Artinya akan ada banyak lagi hal-hal yang terjadi. Dan kemudian kita harus mengingat bahwa pilkada itu akan dilakukan, saya rasa, setelah presidennya sudah dilakukan pelantikan presiden baru. Artinya akan ada banyak peristiwa di sana. Dan kita melihat sejak pilpres yang lalu atau pileg yang lalu hingga ke pilkada besok, banyak sekali terjadi program-program baik itu dalam hal konteks eksekutif, bahkan yudikatif, itu yang menyangkut kontroversi di masyarakat. Termasuk terakhir misalnya case kebocoran data, yang ini banyak kita bicarakan. Program-program pemerintah yang aneh-aneh juga namanya mulai muncul, ini yang sering dikritik Bang Mardhani di media sosial misalnya. Nah, dan banyak kontroversi lain yang kita dengar akhir-akhir ini. Tentunya itu apakah akan berpengaruh terhadap efek itu? Nah, mungkin ini kita belum bisa melihat dengan jernih. Tetapi nanti pada saat pilkada tentu dinamika ini akan ikut berdampak pada persepsi di masyarakat. Jadi kami optimis, yang penting kami siapkan dengan baik mesin politik kami, kita siapkan diskursusnya dan kita hargai aspirasi rakyat nanti yang akan semakin matang mendekati masa pendaftaran ke KPU. Saya rasa itu. Baik, kalau dari Bang Rey melihatnya sebenarnya kalau misalnya sisi fatsun politik PKS dengan PDI atau lebih PKS dengan super koalisi yang lebih masuk begitu? Sekarang ini kalau misalnya terjalin koalisi antara PKS dengan PDIP, taruhlah begitu ya. Yeah. Ini kan partai yang sudah dua partai yang sudah punya pengalaman lah di Sumatera Utara kan. PDIP sedikit banyak ya memiliki banyak jaringan. Ya, mesin politik juga berjalan daerah, ya. Dengan mereka nangkring tetap di nomor 2 di Sumatera Utara itu menurut saya menyiratkan betapa kuat sebetulnya mobilitas dan juga soliditas pemilih PDI Perjuangan di Sumatera Utara gitu ya. PKS seperti kita ketahui pernah menjadikan kadernya sebagai gubernur di Sumatera Utara itu kan. Artinya itu dua partai yang cukup punya nama lah di Sumatera Utara gitu. Tapi kalau saya melihatnya ini koalisi partai aja nih. Nah begitu nanti dikocok ke orangnya bisa nggak ketemu gitu loh. Bisa nggak deal-dealan gitu ya? Iya, jadi ini koalisinya komitmen masih partai, masih lihat orangnya siapa gitu. Karena bisa nggak kena misalnya begini sebagai contoh nih, kan Ahok kita menyebut salah satu kandidat yang cukup mencuat namanya di Sumatera Utara ya. Maksud saya Ahok ini sebetulnya menarik karena dia belum siapa-siapa dan masih diperbincangkan udah nangkring di posisi ketiga ataupun mungkin keempat gitu ya. Nah, tapi kalau dicocokkan dengan PKS bagaimana? Bisa nggak PKS terima figurnya Ahok yang menjadi lawan mereka dengan sangat keras di Pilkada Jakarta? Meskipun kalau kita lihat fenomena di Pilkada 2024 ini, misalnya perseteruan berdasarkan identitas itu relatif agak mengecil kan. Misalnya PDI Perjuangan dengan Anies di Jakarta itu agak bisa ketemu, meskipun belum kelihatan gitu. Tapi apakah mungkin PKS mau terima Ahok di Sumatera Utara, misalnya begitu kan? Kalau misalnya figurnya ada Ahok. Seperti Edi Rahmayadi yang dua-duanya. Kan Edi Rahmayadi bisa jadi calonkan oleh PKS. Kan posisinya itu kan kemudian kalau Edi yang masuk, Ahok nggak mungkin masuk. Karena mantan gubernur nggak boleh jadi wakil gubernur kan. Gitu. Jadi pilihannya Edi apa Ahok gitu. Nah sekarang kalau misalnya pasangannya Ahok, inilah ya. Iya, misalnya kalau Ahok, nah siapa bisa nggak diterima oleh PKS misalnya jadi begitu wakilnya, kan. Nah itu satu. Nah yang kedua adalah saya juga masih mikir nih, apa betul Ahok ini akan dicalonkan PDI di Sumatera Utara selain karena mungkin PKS masih mempertimbang dengan keras menerima figur Ahok gitu ya. Tapi saat yang bersamaan kalau Kaesang akhirnya nggak maju di Jakarta, ke Jawa Tengah, tapi ke Jawa Tengah, Ahok sangat mungkin dicalonkan PDI Perjuangan di Jakarta lagi gitu loh. Jadi figur Ahok ini justru jauh lebih kuat di Jakarta ketimbang di Sumatera Utara gitu kan. Nah asal Kaesang nggak masuk. Selalu saya mengatakan kita lihat deh pertanggal 15 Juli gitu ya. Kalau sampai 15 artinya berapa? 5 hari lagi lah ya. Nah, sekarang udah 10 nih ya. 5 hari ke depan kalau tidak ada sinyal yang menunjukkan bahwa Ridwan Kamil ke Jakarta atau Kaesang ke Jakarta, saya kira mereka udah tutup butuh soal Jakarta, mereka mungkin akan lebih fokus di daerah masing-masing. Jadi RK di Jawa Barat, sementara Kaesang mungkin di Jawa Tengah. Itu artinya
Ahok potensial untuk naik. Kansnya justru Jakarta Kansnya ya? sangat besar gitu. Nah, oleh karena itu pertanyaan di Sumatera Utara siapa? Bisa, disinilah pintunya Edi mungkin naik gitu. Jadi Edi naik ya, nah tinggal nanti dicari calonnya siapa? Apakah dari PKS, apakah nanti dari PDI Perjuangan gitu. Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya ya. Tapi kita juga terus menghubungi Bang Ahmad Riza Patria dari Gerindra untuk bisa bergabung bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan saat lagi tetap bersama kami.